ada sedikit kekhawatiran bagi kami adalah, bagi saya dan mama saya sebagai caregiver adalah, apakah penyakit demensia ini diturunkan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan yang ada di Indonesia. Selamat siang untuk rekan-rekan teman-teman saya yang hadir dari Eropa. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga kepada rekan-rekan yang berkenan hadir untuk di acara sore hari ini ya. Sore hari ini kita akan ngobrol santai terkait demensia Alzheimer atau orang awam biasanya mengenalnya adalah kepikunan. Nah, eh, karena ini konsepnya sendiri ngobrol, nanti narasumber Dr. Irma tidak akan eh, memberikan presentasi dengan PowerPoint. Jadi supaya kita bisa langsung belajar istilah-istilah awam juga ya. Sebetulnya kenapa sih kita ingin ngobrol topiknya terkait demensia Alzheimer ini? Karena ternyata bulan September 2021 ini adalah Alzheimer Awareness Month. Karena saya yakin banyak sekali orang awam di luar sana yang masih kurang aware, masih kurang kenal, masih kurang paham terkait Alzheimer itu apa, gejala-gejalanya, dan juga bagaimana penanganannya. Makanya kita mengambil topik ini. Sebelumnya sih kita sudah mendiskusikan inginnya topik yang lain, yaitu terkait dengan jatuh pada lansia. Karena prevalensinya juga cukup banyak jatuh pada lansia. Tapi momennya sekarang untuk Alzheimer, makanya kita ngambil topik Alzheimer. Seperti tadi saya di awal utarakan bahwa konsepnya ngobrol, nanti saya akan mulai dengan interview ke Dr. Irma. Kemudian jika ada rekan-rekan yang hadir di sini ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung juga mengajukan pertanyaan, tapi tulis dulu di kolom chat saya mau tanya gitu. Nanti akan saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan untuk mengunmute mikrofonnya karena ini supaya teratur saja sebetulnya ya. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan dulu CV dari Dr. Irma. Dr. Irma ini keren sekali kalau saya lihat ya. Saya bacakan saja kurikulum vitae-nya. Beliau lulus S1 kedokterannya sendiri, pendidikan dokternya dari Universitas Trisakti, kemudian melanjutkan spesialisasinya untuk rehabilitasi medik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga pernah melanjutkan untuk PhD levelnya S3-nya di Gunma University Graduate School of Medicine di Jepang. Kemudian beliau juga banyak sekali aktivitasnya, organisasi-organisasi yang beliau ikuti di bidangnya, baik itu level nasional maupun internasional. Salah satunya di sini adalah terkait Perdosri. Perdosri itu adalah Perhimpunan Dokter Rehab Medik seluruh Indonesia, dan lain-lainnya. Saya tidak akan membacakannya lebih jauh lagi. Dan Dr. Irma sendiri sekarang adalah posisinya sebagai dosen juga di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan beliau juga spesialis rehab medik dan juga konsultan geriatri untuk rehab medik. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwa Dr. Irma ini banyak sekali pengalamannya terkait demensia Alzheimer karena kebanyakan adalah di divisi geriatri. Nah, tanpa berpanjang-panjang, kita bisa mulai sekarang. Saya admit lagi yang lain. Jadi, oke, Dr. Irma dan para hadirin mohon maaf karena saya tugasnya triple ya, multitasking sebagai host juga, kemudian meng-approve para hadirin yang akan masuk. Tapi anyway, kita kembali ke topik. Dr. Irma, nah di judulnya sendiri kita akan ngobrol terkait demensia Alzheimer kepikunan. Mungkin orang-orang awam taunya demensia itu sendiri, kemudian Alzheimer itu sendiri, dan sekarang digabung gitu jadi demensia Alzheimer. Apa sih sebetulnya pengertian demensia Alzheimer atau demensia Alzheimer ini sendiri? Bisa mohon dijelaskan, Dr. Irma? Ya, makasih Pak Boya. Jadi kalau demensia awalnya kan dari bahasa Latin ya. Bahasa Latin itu arti demens, madness kalau bahasa Inggrisnya. Jadi madness itu kegilaan lah gitu ya. Tapi sebenarnya enggak sih. Demensia itu lebih ke payung besar dari gangguan
kognisi, bahasa, kemudian fungsi eksekusi atau memutuskan sesuatu, dan juga terlibat dalam gangguan aktivitas sehari-hari. Nah, karena demensia itu adalah payungnya, maka kalau payung kan besar ya, di bawah payungnya itu ada yang kecil-kecilnya. Nah, salah satunya dari penyebab demensianya itu adalah Alzheimer. Jadi Alzheimer itu sebetulnya di cabangnya demensia atau penyebab dari demensia. Yang paling banyak menyebabkan demensia adalah Alzheimer. Ya, kira-kira sekitar 60% ya penyebab demensia paling banyak itu adalah Alzheimer. Yang lainnya itu ada demensia vaskuler, kemudian ada demensia Lewy body gitu, kemudian ada demensia frontotemporal. Jadi demensia itu payungnya, Alzheimer itu salah satu penyebab dari demensia itu. Oke. Gitu. Tadi disebutkan bahwa salah satunya selain Alzheimer ada vaskular. Boleh dijelaskan apa itu vaskular? Karena mungkin ada orang awam yang menghadiri acara ini juga. Silakan. Ya, makasih Pak Boya. Ya, jadi vaskular itu terkait dengan pembuluh darah ya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya demensia vaskuler itu biasanya kejadiannya itu mengiringi kejadian stroke, karena stroke itu kaitannya adalah dengan adanya pecah atau sumbatan di pembuluh darah di otak. Jadi kalau kita bicara vaskuler itu artinya pembuluh darah. Oke. Nah, kita tahu biasanya kan demensia atau Alzheimer ini yang orang-orang awam lihat biasanya pada usia-usia tua gitu atau mungkin menjelang tua. Nah, kira-kira menurut Dr. Irma sendiri yang mungkin sudah jadi makanan sehari-hari nih, karena kan di bagian geriatri ya di Hasan Sadikin juga, jadi sudah tahu kira-kira sejak umur berapa sih biasanya orang-orang terkena demensia dan mungkin secara spesifik Alzheimer itu sendiri? Ya, rata-rata secara epidemiologi sebetulnya kenanya di atas 65. Cuman ada yang namanya yang onset demensia itu bisa terkena di sekitar usia 30-40 tahun. Jadi nggak menutup kemungkinan orang muda itu bisa juga terkena demensia. Tapi biasanya dengan tanda kutip ada penyerta ya. Jadi nggak semata-mata hanya karena dia orang muda terus kena gitu. Biasanya ada penyebabnya. Ada faktor, entah itu faktor resiko dia stroke di usia muda, atau misalnya dia ada genetik dari orang tuanya atau dari keluarganya gitu. Jadi nggak harus ada sesuatu gitu kalau dia mau kena di usia muda. Oke. Gitu. Nah, tadi kan disebutkan ada faktor ya yang bisa menyebabkan demensia dan juga Alzheimer ini. Kira-kira faktor yang paling besar di antara faktor-faktor yang mungkin ada itu apa sih yang bisa menyebabkan demensia? Tapi mungkin di awal bisa menjelaskan dulu kira-kira faktor-faktornya apa saja, kemudian yang peran yang paling besar dari faktor itu yang mana yang bisa menyebabkan demensia atau Alzheimer itu sendiri. Ya. Jadi demensia atau kepikunan itu faktor risikonya banyak. Yang paling besar menyebabkan faktor risiko yang paling tinggi itu adalah usia. Jadi usia itu mau nggak mau, suka nggak suka, jadi salah satu faktor risiko, dan kita nggak bisa lepas dari usia karena usia kita kan jalan terus. Itu faktor risiko yang paling besar itu usia. Jadi kalau usia di atas 65 tahun maka kemungkinan kenanya itu lebih besar. Karena kita sebetulnya nggak imun, Pak Boy, ya, sama demensia ini. Bisa dicegah, tapi bukan berarti mutlak kita nggak kena, itu nggak bisa. Karena ya itu tadi, kita nggak imun. Sampai sejauh ini kedokteran belum menemukan bagaimana cara menghalau demensia 100% itu nggak ada. Nah, yang kedua adalah komorbid seperti misalnya darah tinggi, kemudian diabetes, kemudian hiperkolesterol yang tidak terkontrol. Kemudian lifestyle itu juga memegang peran penting. Jadi seperti misalnya merokok, kemudian makan junk food, kemudian alkohol, itu juga beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan kerentanan terkena demensia. Dan kemudian juga berat badan yang berlebih serta polusi.
itu juga bisa menyebabkan salah satu faktor resiko untuk terkena demensia. Oke, terima kasih banyak. Ini penjelasannya cukup bagus sekali dan cukup detail. Berarti kalau saya lihat penyakit-penyakit yang terkait dengan neurodegenerasi termasuk dengan demensia Alzheimer ini kebanyakan adalah terkait selain usia tentunya ya, terkait dengan lifestyle atau makanan. Nah, mungkin Dr. Irma juga bisa menjelaskan kira-kira makanan apa saja sih yang harus kita hindari, dan apakah makanan-makanan karbohidrat yang banyak, kemudian juga lemak, atau mungkin juga makanan-makanan apa saja yang bisa memperlambat proses dari si demensia ini sendiri. Ya, intinya sebetulnya makanan sehat ya Pak. Jadi segala sesuatu yang berlebih kan nggak bagus, apapun itulah ya. Olahraga berlebih juga nggak bagus, makan berlebih nggak bagus. Hanya saja sampai saat ini yang disinyalir tidak baik itu adalah lemak dan karbohidrat. Jadi lemak kalau bisa, sebetulnya kalau kita lihat isi piringku nasi yang kalau di Indonesia ada dari Depkes tuh isi piringku Pak Boya. Jadi mungkin nggak tahu kalau di Jerman ya. Nah itu kan ada pembagiannya. Jadi karbohidrat yang dimakan jumlahnya harus sama dengan sayur. Jadi banyaknya harus sama, harus seimbang seperti itu. Kemudian protein, kalau untuk orang tua kira-kira per kilogram berat badannya 1 gram per kilogram berat badan per hari. Per hari. Nah, kemudian harus cukup serat, tadi udah dari sayur ya. Kemudian cairan juga harus cukup. Jadi intinya adalah seimbang, menu seimbang gitu. Jadi kalau seimbang sih insya Allah bisa sehat. Itu aja intinya sih Pak. Oke. Oh ya, untuk rekan-rekan yang baru hadir, jika ada pertanyaan bisa langsung menanyakan juga secara langsung. Tapi mohon nulis dulu di kolom chat, saya mau bertanya, nanti akan saya beri izin untuk bertanya. Karena ini sifatnya ngobrol, jadi narasumber tidak ada bahan untuk presentasi. Supaya santai dan juga orang awam lebih paham apa itu demensia dan Alzheimer. Jadi ini bukan hanya untuk tenaga kesehatan. Terima kasih banyak. Kemudian tadi disebutkan terkait olahraga dan olahraganya jangan kebanyakan. Nah, kira-kira dosis yang tepat itu berapa sih yang pas gitu? Dan olahraganya itu olahraga tipe seperti apa? Apakah harus lari tiap pagi atau angkat berat atau seperti apa? Ya, jadi sama ya, makanan juga segala sesuatu yang berlebihan nggak bagus. Olahraga yang berlebihan nggak bagus. Yang disarankan adalah 3-5 kali per minggu. Durasinya itu total adalah 150. Jadi kalau kita bagi misalnya sehari kira-kira mungkin sekitar 30 menit per hari. Ini untuk orang dewasa ya? Ya, dewasa. Dewasa, orang tua juga kita masuk ini ke dewasa ya, Pak Boya. Cuman kalau orang tua kan nanti start low, go slow. Jadi semampunya dulu. Yang penting bergerak. Kalau orang tua seperti itu. Tapi kalau dewasa muda bisa lebih bisa langsung misalnya mau moderate intensity. Nah, apa kemudian, itu moderate intensity? Bisa dijelaskan? Ya, intensitasnya di tengah-tengah Pak Boya. Jadi kalau orang tua itu intensitasnya rendah, kalau orang muda itu intensitasnya sedang. Cara ngukurnya adalah bisa dari heart rate. Heart rate itu detak jantung. Heart rate itu detak jantung. Oke. Ya. Nah, terus tadi kalau jenis olahraganya, jadi olahraganya boleh aerobik, Pak. Aerobik itu dalam arti jalan, naik sepeda, kemudian berenang. Jadi segala sesuatu yang menggunakan otot-otot besar. Otot-otot besar, misalkan kaki ya. Oke. Ya, kaki. Nah, contohnya itu. Jadi kan berlari, naik sepeda, kemudian berenang. Berenang tuh bisa juga pakai anggota gerak atas ya, Pak ya, selain kaki. Oke. Nah, kemudian itu Pak Boya, aerobik, tipenya boleh aerobik 3-5 kali seminggu dengan durasi per kegiatan selama 1 minggu itu 150. Jadi misalnya dibagi 5 hari, berarti sehari kita 30 menit itu cukup. Jadi kita jangan 7 hari. Kan seminggu ada 7 hari ya. Kita pakai 5 hari aja buat olahraga. 2 harinya buat istirahat. Jadi tetap harus ada istirahat. Nah, kemudian penelitian yang lain juga menyebutkan bahwa latihan strengthening itu artinya latihan penguatan. Apa maksudnya latihan penguatan? Latihan penguatan itu artinya latihan dengan beban.
bebannya apa, boleh macam-macam Bapak Ibu, jadi bisa barbel atau bisa apa ya, tali karet yang memang sudah ada ukurannya seperti itu. Nah, kalau Tali karetnya tali karet yang dijual di toko olahraga ya, tentunya yang khusus ya buat bukan karet yang buat main. Iya. Ya, jadi kalau latihan strengthening itu atau latihan dengan tahanan, Bapak Ibu cukup 2 kali seminggu latihannya. Nah, ini juga harus hati-hati. Kalau misalnya pada penderita tekanan darah tinggi, itu harus konsul dulu ke dokter. Karena takutnya dikhawatirkan dengan latihan ini, tekanan darahnya jadi naik. Gitu. Jadi, sebelum mulai latihan, sebaiknya memang dikonsultasikan dulu ke dokter. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di list saya, ini ada 2 orang yang akan bertanya. Pertama, Dr. Helen. Dr. Helen, kemudian ke Indrawati. Silakan Dr. Helen dibuka mikrofonnya. Silakan bertanya langsung. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alham dok, ini kakak saya nih. Iya, apa kabar? Salam kenal ya Pak Boya, saya Dr. Helen dari Gorontalo. Oh, jauh sekali. Salam kenal juga, Dok. Iya, gini ya Dokter Irma, aku panggil Irma aja ya. Boleh Mbak. Iya kan kalau bidang aku kan THT ya, jadi ada memang kayak penyakit-penyakit degeneratif kayak gangguan pendengaran pada usia lanjut yang kita namakan presbikusis, itu memang menyerang pada umur-umur ada yang prekok ya sekitar 40 udah mulai tuli-tuli ya seperti itu. Nah, untuk Alzheimer ini kalau kami di bidang THT itu kan kalau misalnya dia tuli ada kayaknya apa namanya tuh kayak ada alat bantu dengar gitu untuk membantu mereka untuk bisa mendengar. Nah, untuk Alzheimer ini apakah dari pihaknya Dr. Irma ya yang membantu mereka untuk bisa lebih apa ya untuk mencegah ya Ir atau apa ya membuat mereka tidak jatuh lebih berat lagi. Apakah hanya tindakan bukan hanya ya maksudku apakah memang seperti tadi yang sudah Dr. Irma sudah jelaskan atau ada lagi tambahan-tambahan seperti alat atau apa begitu. Kalau aku kan pakai alat ya, pakai alat bantu dengar. Apakah kalau apa ada treatment yang lain selain yang tadi Irma bilang? Itu aja dulu ya. Silakan Dr. Irma ya. Udah mengerti ya pertanyaannya, tidak usah saya ulang. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Helen. Ini kakak saya. Kakak saya yang paling baik, yang paling cantik. Ya, jadi Mbak Helen, kalau di kami di Rehab Medik, jadi selain yang tadi, sebetulnya kalau kita tahu perjalanannya yang namanya Alzheimer itu kan dia tidak bisa disembuhkan ya, Mbak. Jadi sampai sejauh ini memang obatnya belum ada. Dan kalaupun ada obatnya itu bukan untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk memperlambat. Jadi apa yang kita lakukan itu hanya sebetulnya memperlambat perburukan, tidak bisa tidak bisa memulihkan ke kondisi semula. Tapi walaupun hanya bisa memperlambat, sudah cukup membantu penderita Alzheimer. Nah, kalau dari sisi Rehab Medik ada beberapa approach, Dr. Helen. Jadi, yang pertama itu adalah dengan cueing. Cueing itu artinya petunjuk. Misal, di rumahnya, karena nanti Alzheimer itu kan biasanya dia lupa ya, di rumah sendiri aja lupa gitu dok. Jadi kita ngasih tanda bahwa misalnya ini kamar mandi gitu ya, ini kamar tidur, ini ruang tamu gitu. Dan kemudian kalau sudah ada tulisan kamar mandi misalnya, kalau perlu digambar di depannya itu, jadi ada gambar shower sama gambar toilet supaya pasiennya ingat gitu. Karena pada beberapa pasien memang dia tuh kesasar di rumah sendiri gitu, jadi nggak tahu kamar mandi ada di mana gitu ya, ruang tidur ada di mana, sehingga seringkali nanti jadinya seperti kayak inkontinen, jadi dia pipisnya jadi di mana-mana, buang airnya juga di mana-mana seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya space retrieval. Jadi
kita memberikan latihan untuk mengingat dengan jangka waktu tertentu, Dr. Helen. Nah, ini kita bisa lakukan di rehabilitasi medik. Kemudian yang berikutnya adalah memberdayakan caregiver atau perawat, Dok. Kenapa? Karena pada akhirnya yang namanya demensia itu masuknya ke paliatif, Dok. Jadi tidak bisa disembuhkan lagi, sehingga tambah lama kondisinya itu akan terus turun gitu, Dr. Helen. Sehingga yang memang bisa dilakukan adalah kalau pada saat masih sehat itu dimaksimalkan untuk bisa melakukan segala sesuatunya sendiri dulu. Kita hanya sedikit membantu, tapi kalau toh nanti sudah sampai pada tahap akhir, maka yang diberdayakan adalah caregiver-nya atau perawatnya. Barangkali itu, Mbak Helen, yang bisa dilakukan dari sisi rehab medik. Dan tadi juga ya latihan gitu ya, bisa. Itu sebenarnya latihan hanya mampu untuk memperlambat, Mbak. Jadi kita nggak bisa, kalau sudah kena itu kita nggak bisa menyembuhkan karena sampai sejauh ini memang belum ada obatnya gitu. Jadi kalau dari THT kan memang misalnya ada presbikusis dikasih alat bantu dengar jadi dengar gitu ya, Dok ya, jadi bagus gitu pendengarannya. Nah kalau ini nggak bisa kayak gitu. Jadi walaupun kita kasih intervensi rehab, bukan berarti nanti bisa balik lagi gitu, nggak bisa, Dok. Gimana Dr. Helen, apakah terjawab pertanyaannya? Iya, alhamdulillah. Walaupun memang kalau kami alat itu tidak mengembalikan secara sempurna, tapi dia sedikit membantu ya. Karena kalau kehilangan pendengaran secara degeneratif mungkin seperti Alzheimer, karena proses yang di otak memang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Aku malah jadi stres loh ini makanan soalnya. Jadi makanan-makanan yang memicu itu kan sepertinya makanan yang enak-enak semua ya. Jadi memang lifestyle memang harus dirubah insya Allah. Iya. Makasih. Mungkin ada, ya mungkin saran saya untuk Dr. Helen. Saya juga penyuka makanan enak terus terang, dan saya bahkan chocoholic, yaitu penyuka coklat. Mungkin kita harus kreatif. Jadi kita harus membuat makanan sehat supaya terlihat enak juga gitu, seperti itu ya. Sekarang nanti bagi resepnya aja ya. Boleh. Siap. Oke, untuk rekan-rekan yang baru hadir, jadi ini konsepnya adalah acaranya ngobrol. Nanti jika ingin bertanya bisa langsung bertanya, tapi tulis dulu di chat, di kolom chat bahwa saya mau bertanya. Nah, sekarang sudah ada penanya kedua, yaitu Mbak Indrawati. Silakan Mbak Indrawati untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, terima kasih Kak Boya. Oke, lama sudah agak ketemu ya Kak Boya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrawati. Saya dari Bogor. Kebetulan teman Kak Boya waktu pas dulu sekali pas saat masih kuliah. Oke, waktu pas masih di Bogor. Ini kebetulan saya itu ada pertanyaan sebenarnya kayak sedikit curhat ya. Jadi ayah saya usia 74 tahun. Terus gini dokter beliau sudah sama dokter itu sudah disebutkan kalau beliau itu untuk yang demensia Alzheimer. Nah, terus kemudian treatmentnya sekarang itu sudah diberikan obat. Ada yang boleh saya sebutkan obatnya, Dok? Boleh, mangga. Diberikan dokter itu Respiridon, terus kemudian clozapamine, terus nah itu sama trihexa. Mana tadi ada yang trihexa. Nah, itu yang kebetulan tadi aja. Apa nih? Trihexylpenidil HCl. Nah, itu tiga obat yang selalu dikonsumsi. Nah, terus kemudian untuk yang namanya darah tingginya diberikan untuk amlodipinnya. Nah, kebetulan karena pandemi ini kurang lebih hampir 1,5 tahun, kita tidak bawa lagi ayah saya ke dokter karena ya riskan saja, karena kan beliau udah sampai ke tahap yang namanya tadi tahap yang inkontinen ya dokter ya. Jadi sudah pipis sudah harus kita pakai pampers, kemudian sudah tidak kenal dirinya sendiri, bahkan saya anaknya pun yang tiap hari merawatnya beliau pun sudah tidak hafal. Kemudian jadi pada tahap itu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tahapan demensia selanjutnya.
Jadi apa kemudian kami sebagai yang namanya caregiver itu apa yang harus kami lakukan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah ada sedikit kekhawatiran bagi kami adalah bagi saya dan mama saya sebagai caregiver adalah apakah penyakit demensia ini diturunkan? Oke, seperti itu. Terus kemudian pertanyaan yang ketiganya adalah gejala awal yang bisa terlihat itu pada demensia itu apa ya? Karena kita sepertinya kurang apa sih namanya melihat dari awal. Jadi langsung tiba-tiba kami kaget dengan seperti ini. Walaupun maksudnya di keluarga kami juga ada yang dari nakes juga, tapi tetap kayaknya sepertinya telat gitu. Ya, terima kasih itu Kak Boya, Dokter Irma. Terima kasih. Terima kasih Mbak Iin atas pertanyaannya. Dokter Irma Ya, bisa Kak. langsung dijawab. Ya, terima kasih Mbak Indrawati ya. Iya, Iin saya dipanggil. Jadi tadi kalau saya lihat obat-obatannya itu yang pertama tadi ada trihexyphenidyl ya. Trihexyphenidyl itu antidepresan. Mohon maaf dulu Dokter Irma, untuk yang tidak sedang berbicara mohon mikrofonnya bisa di-mute supaya tidak mengganggu narasumber. Terima kasih banyak. Ya silakan Dokter Irma. Ya, makasih. Jadi tadi balik lagi obatnya tadi yang saya catat itu trihexyphenidyl ya, Mbak Indrawati. Kemudian itu adalah yang setahu saya itu antidepresan. Kemudian yang satu lagi adalah risperidon ya. Betul ya, risperidon ya. Risperidon itu antipsikotik. Iya, jadi ya, kalau saya lihat dari obat-obatan ini, Bapak kemungkinan besar Bapak itu sudah masuk ke demensia yang ada gangguan psikotik, dalam arti ada gangguan itu misalnya bisa marah-marah atau mengganggu orang lain ya. Jadi dokter khawatir takutnya Bapak itu membahayakan dirinya sendiri juga membahayakan orang lain, makanya sampai dikasih dengan ya. Nah, ini sebetulnya kalau sudah masuk ke antipsikotik itu sudah hampir masuk terminal, Mbak. Jadi kan kalau demensia itu ada yang awal, tengah, sama akhir ya. Ini tengah mau masuk akhir. Jadi yang harus dilakukan adalah kalau saya tadinya inginnya kalau bisa kontrol lagi ke dokternya, Mbak, karena mungkin ada obat lain yang bisa diberikan untuk terkait dengan awareness, misalnya diberikan obat donepezil atau mimantin. Jadi obat nama obatnya itu biasanya Aricept. Oh, pernah Dok, Aricept pernah dikasih? Iya, jadi ini itu kan maaf, ini obat-obat ini karena kebetulan itu saya walaupun nggak kontrol, kebetulan ada adik yang dokter ya. Jadi minta apa sih bisa di copy resep seperti itu. Cuman untuk ke dokter yang lebih lanjutannya lagi kita sudah tidak itu lagi sih Dok. Yang tapi Aricept pernah diresepkan. Tapi itu kurang lebih kita stop itu 1,5 tahun yang lalu. Kenapa di stop ya Mbak In? Boleh panggil saya Iin. Jadi di stopnya itu lebih mengarah ke karena sudah dikasihnya sekarang tuh yang untuk lebih otot-ototnya melemah kan karena waktu itu sering kabur ya Dok. Jadi sering rumah kalau misalnya jendela aja bisa dibuka kemudian beliau pernah kabur dari rumah dan jauh sekali. Jadi seperti itu. Jadi kata dokter wah kalau kayak ini otot-ototnya masih kuat banget dalam usia 72 tahun. Beliau itu masih kuat untuk berjalan jauh di mana ya kalau pengawasan kita kebetulan kan kurang gitu. Jadi maksudnya jadi kalau sekarang itu untuk mengurangi beliau untuk kabur-kaburan adalah selalu dikunci di dalam rumah, bukan rumahnya besar gitu. Jadi bisa dikunci. Tapi kalau pas dulu walaupun rumah besar, halaman besar, ternyata bisa pagar setinggi itu pun pagar rumah. Mungkin Kak Boya tahu ya, itu bisa tetap loncat gitu. Jadi dikurangin dikasih obat yang untuk sarafnya. Yang Ariceptnya malah enggak. Ya, baik. Ya, baik Mbak In. Ya, jadi itu tadi karena ada gangguan psikotik ya yang membahayakan Bapak juga membahayakan orang rumah. Seperti tadi misalnya manjat. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu juga saya diinformasikan bahwa salah satu gejala dari demensia itu namanya wandering Bapak Ibu. Jadi suka jalan keluar nyasar. Jadi nggak tahu ya. Jadi ini sudah dialami oleh ayahnya Mbak Indra. Jadi
Kalau saya saran memang harusnya kontrol lagi ke dokter, Mbak. Jadi ada obat lain selain Aricept, ada namanya juga Abixa. Ini juga sebetulnya bisa menurunkan gejala-gejala Alzheimer seperti yang tadi itu. Tapi memang harus didampingi obat-obatan psikotik kalau memang tadi ya sudah mengganggu. Itu yang pertama. Jadi kalau bisa kontrol lagi, tolong kontrol lagi ke dokternya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan oleh keluarga. Jadi karena demensia ini belum ada obat sampai sekarang. Kalaupun ada obat juga hanya memperlambat perburukan. Jadi yang harus diketahui oleh keluarga adalah penyakit ini akan terus memburuk, tidak akan baik. Apalagi Alzheimer ya, Mbak In. Nah, jadi siapkan mental dari keluarga. Yang pertama, bahwa Bapak tidak bisa lagi memegang peran sebagai kepala keluarga. Jadi, keputusan itu Bapak nggak bisa diharapkan lagi. Jadi, jangan menanyakan segala keputusan, apalagi yang penting-penting itu ke Bapak ya, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga misalnya orang demensia itu walaupun dia lupa, tapi dia punya pride atau punya harga diri. Jadi, betul. Kalau ditanya misalnya gini, ayo tebak ini siapa, itu paling nggak suka. Iya, kan? betul. Juga jangan mancing-mancing hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi kalau ada orang datang, kasih tahu aja, ini namanya siapa, misalnya ini namanya Irma, ini namanya Indra, gitu ya. Jadi jangan, ayo coba tebak ini namanya siapa. Itu buat beliau tuh kalau nggak bisa jawab, beliau masih punya rasa malu, Mbak. Jadi itu yang harus dijaga. Nah kemudian tadi terkait dengan kebiasaan untuk pipis ya. Jadi memang betul bahwa itu tadi saya bilang kalau misalnya masih bisa dibikin queuing itu kayak petunjuk Mbak In di rumah, misalnya kamar mandi ditulis kamar mandi besar-besar, kemudian ditempelin gambar kloset dan shower sehingga Bapak tahu. Nah nanti udah nggak bisa dok, maaf udah nggak bisa. Udah. Berarti ini sudah. Oke, nggak apa-apa Mbak In, ini berarti sudah totally dependent sama caregiver ya Mbak? Iya betul, sehari aja sampai 3 kali kami yang suapin. Ya, berarti sekarang memang betul bahwa caregiver yang harus lebih paham. Nah, terkait sama caregiver, Mbak In, yang paling sering terjadi adalah caregiver depression. Jadi yang depresi caregivernya. Karena apa? Kita merasa bahwa kenapa yang sudah saya lakukan ini kok nggak ada hasilnya. Pasiennya kok memburuk terus, nggak membaik. Karena, nah itu tadi makanya harus dipahamkan barangkali ke ibu ya, bahwa penyakit ini sampai sekarang belum bisa disembuhkan, belum ada obatnya, dan ini akan terus memburuk. Sehingga nanti pada akhirnya ada yang namanya mutism, diam. Jadi pasiennya diam. Jadi walaupun ada makanan di depannya, dia nggak akan mau makan. Karena dia itu lupa. Udah sampai ke situ? Sampai ke sana ya, oke. Ya, berarti udah fase terminal. Nah, Mbak, berarti gini, yang sekarang bisa dilakukan adalah one on one, kalau memang masih bisa ya Mbak. Jadi misalnya gini, mau makan, kan Bapak masih bisa makan sendiri. Jadi pegangkan sendoknya di Bapak. Tapi Mbak In juga pegang sendok. Jadi sama-sama. Waktu Mbak In masuk melatih ya. Ya. Jadi one on one, kita istilahnya one on one. Jadi melatihnya one on one. Jadi Mbak In masukin sama ke mulutnya Mbak In, Bapak masukin ke mulut Bapak. Oh iya, belum dicoba. Ya, itu yang pertama, itu yang kesekian, saya lupa udah yang keberapa ini. Ketiga. Nah kemudian Pak Boya ini ya. Nah kemudian berikutnya adalah caregivernya Mbak. Caregivernya itu harus bergantian. Jadi yang namanya caregiver juga harus punya me time, ya, karena kalau enggak nanti burn out atau kelelahan. Jadi selain kita memperhatikan pasiennya, Mbak In juga harus memperhatikan kesehatan mentalnya Mbak In sendiri, harus punya me time juga buat Mbak In, buat mama. Caranya gimana? Gantian. Kalau enggak berarti mungkin harus misalnya sehari aja Mbak In lepas dari papa, entah kemana, di dekat rumah juga nggak apa-apa. Yang penting Mbak In sehari jangan ngurusin papa. Nah itu dalam seminggu itu harus ada 1 hari, sebisa mungkin 1 hari tanpa harus mengurus ayah. Oh boleh, ya belum saya coba. Buat kalau saya mungkin karena saya sambil kerja, buat mama nih yang harus saya perhatiin paling sebulan sekali di acara pengajian, tapi belum dok buat mama. Ya. Karena karena kan saya masih tinggal rumah saya sama rumah mama, Kak Boya tahu rumah saya cuma tinggal sebelah-sebelahan, jadi saya bolak-balik gitu aja. Tapi si mama itu fully hanya merawat bapak aja.
Saya anaknya yang gitu. Ya, putranya ada berapa ya Teh? Saya anak kedua. Anak ketiga itu yang dokter itu rumahnya gak jauh. Sedangkan anak yang pertama malah di luar negeri. Jadi yang udah hampir 2 tahun ini belum bisa pulang. Jadi otomatis yang menjaga adalah saya dan mama. Ya. Nah ini harus hati-hati sama mama ya Teh. Jadi kan sekarang mama itu mungkin ya satu kelelahan ya, dan kedua merasa mungkin tidak dihargai karena mungkin ayah sudah nggak kenal kan siapa mama. Enggak. Nah itu kan pukulan paling berat buat istri, bahwa nggak dikenal lagi sama suaminya gitu ya. Jadi itu yang harus disampaikan ke mama, bahwa ini perjalanan penyakit. Memang ayah nggak kenal ya sama mama, tapi kan mama kenal sama ayah. Jadi itu yang harus tetap dipertahankan gitu, walaupun ya lupa ya, tapi kan sebelumnya tuh inget gitu. Jadi itu yang mungkin bisa dipertahankan mama di sana. Tapi tetap mama harus dikasih me time, Teh In. Kenapa sih mama? Iya, siap insya Allah. Ya, jadi kalaupun misalnya Teh In nggak bisa, mungkin Teh In bisa cari orang sewa yang Teh In kenal atau dari yayasan yang memang sudah terbiasa mengurus orang tua. Sehari aja pegang ayah. Tapi harus train dulu ya, misalnya jadi ini harus begini gitu. Nanti jadi mama bisa, pertama-tama pasti mama berat karena ngerasa bahwa ini istri harus merawat suami gitu, tapi yakinkan sama mama bahwa ayah itu akan berada di tangan orang yang tepat karena caregiver-nya sudah terlatih. Jadi mama bisa dengan tenang misalnya kemana, toh ayah juga gak akan nyari kok gitu kan, karena ayah kan sudah lupa gitu. Iya. Kemudian sesering mungkin Teh In dan kakak-kakak mungkin atau adik ya berbicara, berkomunikasi sama ayah. Yang terakhir yang disarankan adalah dipeluk. Kalau masih bisa memeluk, dipeluk, harus dipeluk. Kan orang Indonesia mah jarang ya berpelukan, orang tua tuh jarang kan, kayaknya kaku gitu ya, tapi itu tuh ternyata penting gitu, merasakan bahwa ini walaupun mungkin lupa ya, ada malah mungkin marah ya, misalnya kamu bukan muhrim saya, kok peluk-peluk sih gitu kan, ya udah nggak apa-apa, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tapi kalau nanti misalnya lagi rendotan sama ayah gitu, kalau orang Sunda mah dikalen ya. Mohon. Yang dipeluk itu saya suka ituin sama anaknya Adi tuh masih kecil-kecil Dok, ada sampai yang umur 2 tahun, umur 4 tahun, saya sengaja naruh istilahnya sama manggilnya gitu sama kakek gitu. Kadang-kadang dede halusinasinya itu selalu dengan anak kecil. Itu ada suara dede sampai sekarang. Seperti itu sih kami udah berusaha sih. Ya itu udah bagus Teh, nggak apa-apa. Jadi anak kecil ataupun teteh meluk ayah juga boleh, nggak apa-apa kan, ayah sendiri ya. Jadi nggak apa-apa dipeluk. Cuman karena itu tadi saya bilang, kalau ayahnya masih bisa dipeluk, kalau udah nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Dipegang tangannya, digenggam, dipeluk, diusap, gitu ya, yang menyatakan bahwa kita tuh ada. Iya, punten Dot. Kadang-kadang saya dengan yang agama kali, yang mandiin pun saya gitu Dok. Jadi kadang-kadang ya seperti itu. Jadi kadang untuk fisik untuk fisik saya sama ayah cukup gitu saya gitu. Cuman ya emang udah fasenya aja seperti ini fase. Ya nggak apa-apa Teh, udah dilanjutin aja, diterusin aja. Ya Teh udah bener. Nah kemudian berikutnya adalah diturunkan atau enggak? Bisa diturunkan ya. Bisa diturunkan Teh sekitar 1%, 1-2%. Tapi ya, jadi gini. Yang punya resiko, jadi orang yang punya keluarga demensia itu dia punya resiko 3 kali lebih besar daripada yang nggak punya keluarga dengan demensia. Tapi diturunkannya itu hanya sekitar 1%. Tapi ada juga penelitian yang bilang nggak ngaruh gitu. Nah kebanyakan sekarang arahnya tuh yang dia diturunkan 1%. Tapi 1% itu kan kalau kita masih bisa jaga faktor resiko, gaya hidup kita sehat gitu, mudah-mudahan nggak kena gitu sih. Walaupun tadi saya bilang di awal nggak ada yang imun sama si demensia ini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah gejala awal. Jadi gini, gejala awalnya itu biasanya memang kita suka lupa nama orang, lupa naruh kunci mobil ada di mana gitu. Tapi kalau terlalu sering lupanya,
itu harusnya sudah mulai aware nih. Orang rumah biasanya paham. Misal sebentar uang di lemari misalnya ya udah lupa. Ini di mana sih? Naruh uang di mana ya gitu. Padahal baru aja tuh naruh. Nah, itu kan udah sesuatu yang harus aware gitu. Ya walaupun kita juga sering misalnya naruh kacamata di sini, baru juga naruh kacamata di mana ya? Padahal ada di atas. Nah, kekerapan atau seringnya kejadian itu harusnya sudah jadi awareness kita untuk memeriksakan diri ke dokter. Karena nanti di dokter bisa dicek gejala kelainan kognisinya ada atau enggak gitu. Paling mudah sebetulnya misalnya gini, kita sebut 3 benda yang nggak berhubungan. Misalnya bola, kemudian air, sama satu lagi bola, air, warna lah misalnya, merah, bola, air, merah itu kan beda-beda semua ya, bola, air, sama merah. Nah itu kita sebutkan tiga itu nanti sekitar 10 menit lagi tanya, ingat nggak? 10 menit. 10 menit. Ya, sekitar 10 menit. 10 menit. Kalau misalnya nggak bisa, coba diingetin lagi, dikasih kesempatan kedua. Gitu. Jadi waktu kita coba ulang ya, bola, air, sama merah gitu. Bisa kan? Bisa. Ayo ulang dulu. Bola, air, merah. Kita kasih timing 10 menit, ingat lagi apa enggak gitu ya? Dan sepertinya metode ini juga bisa dilakukan untuk diri sendiri ya, Dokter Irma? Iya, diri sendiri ya. Ya, jadi itu dok. Nah, biasanya memang gejala demensia itu timbulnya itu sekitar 5-10 tahun sebelum. Tapi kita kadang nggak notice, jadi iya, betul. Ya itu kan kalau sudah ada gangguan di aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari itu apa? Makan, minum, mandi, kemudian pakai baju, gitu ya. Itu kan aktivitas sehari-hari. Nah itu kalau udah ada gangguan ke sana tuh, itu namanya demensia. Tapi sebetulnya sebelum itu tuh ada gejala-gejalanya itu tadi sering lupa dan kekerapannya itu sering banget gitu. Intensitas frekuensinya tuh sering. Gitu. Jadi kalau memang sudah ada gejala ke arah sana, lebih baik langsung ke dokter rehab, ke dokter saraf, ke dokter psikiatri. Nanti kita akan assess dengan assessment kognisi. Kognisi itu pikirannya, pola pikir, pemikiran lah gitu. Kita bisa lihat bahwa oh ya nanti ini arahnya kemana nih gitu. Oh, di assessment berarti dikasih kayak soal-soal kayak gitu untuk reminder gitu seperti itu. Ya. Assessment-nya. Ya. Oh. Ya. Dokter Irma, kalau boleh lanjut dari jawaban sebelumnya, seringnya itu boleh dibilang seberapa sering dalam 1 hari atau per minggu sebelum kita datang ke dokter itu untuk pemeriksaan? Dalam sehari, Pak Boya. Oh, dalam frekuensi harian ya malah ya, bukan mingguan. Oke. Jadi misalnya kita baru kasih tahu nih, baru naruh uang misalnya ya, naruh uang di lemari. Baru juga 10 menit misalnya. Terus keluar nanya, tadi naruh uang di mana ya? Kan ada di lemari, kita tunjukin di lemari. Terus jarak 10 menit lagi nanya lagi gitu. Itu sebenarnya udah harus aware bahwa ini ada sesuatu nih di kognisinya. Mungkin belum sampai demensi ya, tapi udah gejala ke arah sana. Gitu. Jadi ada yang namanya mild cognitive impairment atau mild ringan, gangguan kognisi. Itu awalnya seperti itu, jadi lupa, tapi lupanya tuh sering gitu dok. Tapi tapi belum sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, aktivitas kegiatan sehari-hari. Gitu. Itu juga harus sudah mulai hati-hati. Oke, Mbak Iin, apakah sudah terjawab semua? Iya. Udah ya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak banyak Dokter Irma atas jawaban yang super sekali. Ya, terima kasih banyak juga buat Mbak Iin yang udah bertanya juga. Mungkin ini juga pengalaman dari Mbak Iin dan penjelasan dari Dokter Irma bisa juga diambil pelajarannya untuk kita semua. Tapi sekarang kita lanjut ke Dokter Aguswan, katanya mau sharing. Silakan Dokter Aguswan. Halo, silakan. Terima kasih Mas Boya dan Mbak Iim. Saya sudah mulai namanya udah ada tanda-tanda, saya mikir gitu kan. Tapi ini ya saya kembalikan, saya rujukan saya ke belakang. Saya pernah membaca di majalah Newsweek edisi Agustus
tahun 1998 ya. Di situ ditulis waktu itu di Amerika Serikat ada orang yang berumur lebih 100 tahun, jumlahnya waktu itu diperkirakan 65.000 orang ya. Kemudian mereka memproyeksikan tahun 2020 kemarin ini sudah berjumlah 250.000 orang. Itu ya. Dan keingintahuan Harvard Medical School di situ, dia mengadakan penelitian dengan angket saja. Orang-orang yang berumur 100 tahun atau lebih itu. Ada 3 jawaban yang serupa di angket itu. Jawaban yang terbanyak katanya mood ya. Mood yang baik katanya. Jadi mereka berumur lebih 100 tahun itu. Kemudian yang kedua, exercise kata mereka ya. Exercise katanya gitu kan. Exercise-nya itu kalau kita mengatakan mungkin berpola hidup aktif lah gitu ya. Dan yang ketiga katanya berpola makan vegetarian. Ya kalau kita orang Indonesia sih sudah vegetarian, kecuali yang orang Indonesia modernnya ya sudah mulai makan-makan ini. Apalagi Mbak Irma pasti orang vegetarian ya, dari Jawa Barat soalnya gitu kan, sama Mas Boya ya. Jadi itu kira-kira begitu. Kemudian kalau Mbak Irma juga melihat di Jepang sekarang usia harapan hidup rata-ratanya malah 93 tahun ya. Panjang umur mereka semuanya. Dan saya punya teman seorang rheumatolog masih praktik sampai sekarang umurnya 83 tahun. Tapi dengan syarat mereka ngepraktek di situ harus menulis di jurnal internasional minimal sekali 2 tahun katanya gitu. Baru boleh praktek gitu kan. Dia masih berpraktik sampai detik ini di Jepang ya, di mana dia prakteknya di rumah sakit di saya juga sudah Alzheimer nih. Lupa nama kotanya di Jepang ya. Pada kotanya cukup terkenal di Kyoto, di Kyoto baru ingat. Ingat sambil jalan gitu kan. Jadi itu saya lihat gitu kan. Jadi dan pengalaman pribadi ini dalam praktek sore ya Mbak ya. Kemarin saya tanya, berapa umur ayah dan ibunya? Ibu saya 92 tahun, bapaknya 96. Terus saya tanya, lancar anaknya jawab semua. Terus saya tanya, apa yang kamu berikan sama bapak dan ibu kamu? Nggak ada katanya. Cuma bapak dan ibu saya latihan aja tiap hari. Namanya brain exercise gitu kan. Jadi brain exercise juga penting saya kira gitu kan. So apa contohnya saya bilang, saya belikan teka-teki silang dok. Tiap buku-buku itu seminggu habis saya belikan tiap hari itu gitu. Mereka berdua kerjanya itu, wah bertanding-tanding saya bilang. Jadi istrinya 92 tahun, suaminya 96 tahun. Masih ingat semuanya begitu, masih baik ya. Tapi mungkin ada beberapa hal juga. Kalau gagah sih nggak gagah lagi, jalannya juga sudah bungkuk ya. Nah itu, jadi dan saya juga pernah membaca pendapat sudah dianukan oleh WHO. Orang yang kata Mbak Irma tadi jalan rutin 30 menit per hari saja, malah bisa terkontrol tekan darahnya. Jadi tanpa obat pun bisa terkontrol katanya. Dengan olahraga saja. Itu kan cara yang mudah. Makanya rehab itu masa depannya cerah juga deh. Dengan menyuruh orang olahraga saja tanpa obat. Jadi obat tidak laku nanti kira-kira begitu. Nah, itu sharingnya itu aja Mbak Irma, nggak ada yang lain-lain. Jadi karena saya pernah membaca begitu kan, saya bagi aja gitu. Terima kasih Mbak Irma, terima kasih Mas Boya. Terima kasih banyak Dr. Aguswan. Kayaknya Dr. Aguswan masih jauh sekali untuk gejala demensia sampai hafal, masih hafal apa majalah Newsweek yang diterbitkan. Newsweek edisi Agustus 1998 ya. So. Jadi edisi 23 tahun yang lalu. Iya. Terima kasih banyak. Saya sekarang sudah 70 tahun loh Mas Boya. Iya. Dan Ibu 73 tahun. Ya, terima kasih banyak. Dan besok mau ulang tahun yang ke-74 Ibu. Oh, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat mudah-mudahan ya Pak Agus sama Ibu. Amin. Doanya, terima kasih atas doanya. Ya. Nah, terima kasih juga udah share-nya. Sekarang ada pertanyaan lagi. Nah, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin memberitahukan juga ke yang baru hadir, jika ada pertanyaan bisa langsung nanti bertanya, tapi tulis dulu di kolom chat saya mau bertanya seperti itu. Nah, sekarang Mbak Cici atau Ibu Cici silakan. Jika ada pertanyaan bisa langsung nyalakan mikrofonnya. Kak Cici apa kabar? Baik, Dokter Irma apa kabar? Sehat dok? Ya. Ya, topiknya menarik banget. Terima kasih kepada Pak Boya juga. Jadi ini kan sebenarnya topik yang dekat sama lingkungan kita ya, lingkungan sekitar, orang-orang terdekat juga. Jadi benar-benar topik yang membuat saya tadinya nggak pengen on live, tiba-tiba pengen on live, kayaknya enak nih dengernya gitu. Pas penyampaiannya juga, apalagi ada talk live langsung, jadi benar-benar
ngebuka peluang buat kita gitu. Makasih buat semuanya. Pertanyaannya gini dok, tadi dokter udah menyampaikan ciri-ciri kepikunan ya, Alzheimer. Kemudian pertanyaan saya, ciri-ciri itu kan sudah bisa kita nggak bisa kita obatin, tapi bisa mengurangi. Sebenarnya di level mana kita bisa menguranginya? Terus misalnya kita dipraktekin dalam rumah, kita kasih nama, kita belanja juga, misalnya kita catat, kemudian nanti 10 menit lagi ditanya lagi, apakah seperti itu harus benar-benar ke rehab? Maksudnya harus benar-benar konsul ke dokter? Apakah ada pengobatan alamiah yang bisa dilakukan di rumah selain itu? Itu Dokter Irma. Silakan Dokter Irma. Ya, makasih Kak Cici. Ya, jadi tadi kalau terkait dengan pengobatan, kalau saran saya memang harus ke dokter dulu Kak. Jadi kita harus tahu dulu ini demensianya sampai di fase yang mana ya. Jadi kan demensia itu tadi kalau sudah seperti Mbak Iin tadi ya, Teh Iin tadi kan dia sudah stage akhir ya, karena sudah nggak bisa diminta untuk apapun lah, ngikutin perintah juga nggak bisa gitu. Jadi kalau kita ke dokter, kita bisa tahu bahwa ini sebetulnya udah sampai yang mana sih, stage yang mana, fase yang mana gitu ya. Jadi kan ada fase mild, moderate, sama severe. Kalau tadi yang Teh Iin itu sudah severe. Sehingga nanti kita bisa tahu kita bisa ngasih intervensi kemana, seperti apa. Misalnya yang bersangkutan itu kalau sudah didiagnosis demensia kan berarti sudah ada gangguan sehari-hari ya Kak Cici. Entah itu dia makan dia lupa, kemudian rasa kenyang rasa lapar dia juga lupa, kemudian dia lupa gimana cara bebersih ya, pakai baju seperti itu juga lupa. Nah, kita bisa masuk intervensi itu tergantung sebetulnya dia ada di fase mana gitu Kak. Jadi untuk tahu di fase mana ya harus ke dokter, karena nggak bisa kalau kita harus ini sendiri, memutuskan sendiri. Bingung malah nanti ya. Atau malah mungkin sebenarnya belum nyampe demensia, tapi masih tadi yang gangguan kognitif ringan, seperti itu. Jadi saran saya memang sebaiknya ke dokter untuk memastikan ini sudah sampai fase yang mana, sehingga intervensi yang bisa kita berikan itu bisa lebih tepat. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Takutnya nih ya dok, ini hanya sedikit a bit of share, ke rumah sakit atau konsul sama dokter malah dikasih obat-obatan yang justru we don't really need, tapi nanti dikasih anjurannya malah ya udah kalau nggak mau terserah, kan biasa kan dokter kayak gitu. Tapi ada sisi lain, apakah ini benar-benar useful apa enggak gitu, pengobatan dari rumah sakit itu sendiri dengan obat, maksud saya dengan medisin. Ya, jadi gini Kak, memang ada beberapa obat. Jadi tadi tergantung kan, kalau seperti ayahnya Teh Iin tadi, karena sudah ada mengganggu orang di sekitar. Jadi misalnya kayak tembok dipanjat, kemudian menyerang orang lain, misalnya itu kan sudah membahayakan. Berarti sudah ada gejala psikotik, sehingga memang harus dikasih psikotik Kak. Kalau enggak nanti akan ganggu semua orang, jadi kelelahan. Kemudian pasiennya sendiri juga jadi nggak terurus gitu ya, nggak terawat, kabur-kaburan gitu. Jadi memang itu perlu dikasih obat. Kalau saya sih bukan karena saya dokter ya Kak, tapi kita percaya bahwa apa yang diberikan dokter itu sudah yang terbaik untuk pasien. Kalau saya sih seperti itu gitu. Jadi harusnya sih nggak akan ada obat-obat yang nggak bermanfaat gitu. Makanya kenapa tadi saya bilang harus ke dokter dulu, dinilai ini sudah sampai mana, sehingga memang ini perlu obat. Kalau udah demensia harusnya perlu obat Kak. Karena untuk mengontrol gejalanya tadi itu ya, itu perlu obat. Jadi nggak bisa kita lepas dari obat kalau untuk demensia. Memang ada beberapa obat-obatan seperti misalnya kayak ginkgo biloba, kemudian ada obat apa tuh satu lagi saya lupa. Tuh kan saya aja dulu lupa nama obatnya. Harus tes juga nih. Tadi masih ingat loh. Tadi apa? Bola air merah ya. Nah, itu belum terbukti bisa menyembuhkan dibanding obat-obatan seperti misalnya donepezil ya, nimantin seperti itu. Nah, jadi kalau saran saya memang percaya sama dokter, selain kita juga ikhtiar ke yang lain, dalam arti mempelajari hal-hal baru itu juga salah satunya bisa membantu untuk mengurangi, tadi kan Dr. Aguswan juga sudah bilang brain exercise. Belajar ketik silang gitu ya. Tapi kalau masih bisa diajak bicara ya Kak, tapi kalau udah kayak
ayahanda dari TIM tadi rasanya udah nggak bisa. Jadi salah satunya misalnya baca Quran, itu juga kan, walaupun itu bukan hal baru, tapi kita kalau membaca tulisan-tulisan itu ya Al-Quran sendiri kan penyembuh ya, obat. Jadi ya kita percaya bahwa itu bisa membantu gitu. Kemudian belajar hal baru, misalnya biasa jalan ke pasar lewat jalan Mawar, kita pulang kita harus coba lewat jalan Cempaka gitu. Jadi itu sebenarnya paling gampang tuh. Kita memutar jalan, walaupun misalnya agak jauh, tapi jalannya beda. Itu sudah membuat sinaps baru di otak supaya kita bisa lebih aware. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah juga. Jadi kita mempelajari hal-hal baru yang memang kita belum pernah atau tidak sering melakukan itu gitu ya. Misal belajar bahasa Perancis gitu ya, atau belajar bahasa misalnya Cina gitu. Belajar bahasa Jerman, ya Pak Boy udah bisa, saya belum bisa gitu ya. Itu juga mempelajari hal baru tuh salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membantu mencegah kepikunan atau demensia. Barangkali itu Kak Cici. Itu sebenarnya penderita Alzheimer kan tadi Dokter Ima bilang jangan bilang ayo di mana yo kayak gitu kan, kita nggak boleh negur seperti itu. Tapi bukankah itu sebenarnya mendidik mereka supaya otaknya dibikin strong, otaknya digali lagi, diingetin lagi. Karena kalau kita mengikuti mereka memanjakannya, takutnya justru otaknya maksudnya nggak dibikin bekerja gitu. Ya, jadi Kak, tergantung makanya tadi sudah. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi tergantung sudah sampai mana stage-nya. Jadi tadi yang saya bilang, beliau tuh pasti punya pride. Alangkah lebih baik kalau misalnya kita langsung memperkenalkan bahwa ini namanya Irma gitu ya. Irma rumahnya di sini gitu. Nanti pasti sebentar lagi juga nanya, ini siapa ya gitu. Tadi padahal udah barusan diomongin, ya udah kita ngomong aja ini Irma gitu. Kalau biasanya annoying tuh udah lebih dari 3 kali ya, itu kita bisa mengalihkan ke yang lain dulu. Jadi misalnya oh ya ini kita makan dulu yuk gitu. Hari ini kita mau makannya pakai ini gitu. Jadi jangan terus-terusan, karena kalau terus-terusan gitu dia akan terus nanya terus gitu, dan kita yang ditanya juga jadi annoying kan. Jadi sekali lagi harus tahu dulu sampai stage mana sehingga kita bisa membantu orang itu gitu Kak. Kayak tadi kan saya bilang misalnya gini, yuk kita main, jadi dibawa main ya, bukan dibawa tes beneran gitu. Jadi misalnya gini, coba nih sekarang saya lagi mau menyebutkan kata-kata mawar, kemudian air, misalnya merah, air sama bola gitu ya. Bisa nggak Papa coba ngulang apa yang saya sebut gitu. Jadi jangan kalau misalnya nggak bisa, yuk sama-sama misalnya bola, terus apa Pak? Bola, apalagi air, apa Pak? Air, merah, apa Pak? Merah gitu. Udah ya Pak, ingat ya. Coba Pak sekali lagi gitu. Jadi bukan yang kalau misalnya ayo tebak-tebakan ya gitu, itu stressful buat dia gitu. Jadi konteksnya mungkin membantu untuk mengingat, tapi tidak dipaksa semampunya dia gitu Kak. Oke. Sebenarnya mereka itu nggak boleh diajak stres ya Dok? Ya. Atau diajak stres dalam arti apa ya? Dalam artian gitu. Pikirannya dibikin banyak, jadi akhirnya membuat mereka hilang atau pemikirannya jadi menurun. Itu kedampak nggak sih? Enggak Kak, karena memang itu bukan itu. Jadi kalaupun dia misalnya gini ya, kalaupun kita punya masalah terus kita cerita sama orang itu nggak akan bisa mencerna, processingnya tuh udah rusak di atas. Iya, itu seperti terjadi. Iya, benar. Nah, kalau yang kayak model seperti itu, levelnya jatuhnya, tapi bisa bergerak Dok, maksudnya masih aktivitas seperti biasa, cuman kadang yang tadi dokter udah sampaikan setiap 10 menit nanya lagi, atau kita udah ngulang cerita, nanti another day nanya lagi, padahal yang kemarin udah kita sampaikan. Iya Kak, jadi nah itu salah satu yang bisa kita lakukan adalah misalnya tadi ya pakai queuing. Jadi misalnya kita udah pernah cerita nih, terus kita waktu kita cerita itu udah foto. Nah, jadi foto itu misalnya dikasih lihat dulu, jangan langsung diceritain lagi, lihat fotonya. Ingat nggak Pak? Foto ini gitu ya. Nih, ini si ini gitu. Nah, kemarin tadi yang Papa tanya itu ada di sini gitu. Misalnya seperti itu. Jadi bukan yang kita terus udah nanya kok nanya lagi sih gitu. Nah, itu tuh buat dia
itu stressful Kak. Dengan kita ngomong kayak gitu tuh stressful. Jadi demensia itu unik. Kenapa? Karena dia memang processingnya rusak, tapi dia punya harga diri gitu. Itu susahnya. Tapi kita ngadepinnya kadang terbawa emosional juga dok. Jadi kita memang. aja. Ya, nah itu Kak Cici, makanya saya bilang tadi, kenapa yang namanya caregiver itu perlu istirahat. Jadi dia nggak terus-terusan kena stresor dari pasiennya, dan kita orang-orang yang baru datang misalnya itu harus dijelaskan dulu kan sama keluarga atau sama caregivernya gitu, bahwa bapak ini atau ibu ini menderita demensia, sehingga mungkin nanti akan sering bertanya gitu. Nah, hal-hal kayak gitu juga harus dipahami. Biasanya justru kalau orang baru lihat gitu ya, ya udah nggak apa-apa, asal dijelasin dulu gitu, jangan tiba-tiba sana temenin bapak gitu, sembari bapaknya kan nanyanya halnya itu lagi. Jadi me time buat caregiver demensia itu sangat penting gitu. Dan biasanya memang yang lebih dulu yang lebih dulu meninggal tuh biasanya caregivernya, karena dia stres ya melihat kenapa nih saya rawat kok nggak baik-baik gitu. Padahal yang sakit pasiennya, tapi yang meninggal duluan biasanya caregivernya, karena dia ngelihat caregivernya. Kadang-kadang caregivernya meninggal duluan mah kalau ngerawat orang demensia ternyata loh. Karena udah saya mute nggak? Silakan dok, lanjutkan dokter Irma. Iya. Jadi kayak seperti itu Kak Cici. Iya, sebenarnya ada korelasi nggak sih dok penelitian yang mungkin atau perbandingkan di negara-negara seperti Pak Boya di Jerman, karena saya dengar di US aja umur 70-80 tahun dia bisa bercocok tanam sendiri, dia bisa ngangkat sendiri walaupun perempuan, sedangkan kan di kita tidak lazim di umur seperti itu. Jadi ada nggak sih perbandingan dengan negara-negara lain, what is their habit atau lifestyle, apa yang membuat mereka bisa bertahan di umur sekian, dengan kegiatan mereka seperti itu dok. Jadi bisa kita dari usia muda yang sekarang ini kita bisa mencontek gaya-gaya hidup mereka. Ya, yang sebetulnya hampir sama ya Kak Cici, kalau ngelihat di Amerika 9%, di Eropa 10%, kisarannya itulah jumlahnya gitu ya. Million. Jadi hampir sama sebetulnya jumlahnya gitu Kak. Nah, yang bisa kita lakukan ya itu tadi, gaya hidup sehat. Seperti misalnya kalau di Jepang, panjang umur karena memang makanannya sehat ya. Dia jarang makan gula. Gula tuh kayaknya ini banget gitu. Bukan antipati ya, tapi buat mereka kalau bisa nggak minum pakai gula, ya nggak usah lah gitu ya. Itu kan sebetulnya bagus, karena ya secara gula itu kalau berlebihan nggak bagus juga kan. Jadi gaya hidup itu bisa dicontoh. Kemudian gaya hidup yang tadi Mediterranean mungkin ya, gaya-gaya Yunani gitu. Jadi pakai salad, kemudian pakai yogurt, kacang-kacangan ya gitu. Kak Cici juga kan udah di Arab ya. Kan udah balik. Jadi gaya hidup itu yang bisa kita contoh sebetulnya Kak. Tapi secara jumlah sebetulnya sih mirip-mirip aja dari data demografi ya Kak. Memang Asia masih lebih tinggi daripada yang lain, daripada Eropa sama Amerika. Tapi kalau kita ya lumayan sih bedanya. Tapi maksud saya yang bisa kita pelajari ya itu tadi gaya hidup ya, gaya hidup, lifestyle, kemudian kebiasaan olahraga. Di kita kan kalau bisa naik angkot sampai depan rumah gitu kan. Nggak suka jalan gitu misalnya. Iya betul-betul. Sama karena ibu hal baru ya. Mempelajari hal baru. Mempelajari hal baru. Jadi gini, kalau orang Jepang itu yang saya lihat, orang tua di Jepang itu dia eager untuk belajar hal baru. Misalnya kayak dulu saya pernah ngajarin bahasa Indonesia waktu saya di sana gitu ya. Itu yang saya ajarin tuh kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun belajar bahasa Indonesia, coba ya. Umur 70 tahun di sini coba. Kan yang ada ya mungkin udahlah, udah tua nih, udah lemot atau apa gitu ya. Jadi eager untuk belajar hal baru itu juga harus ditumbuhkan gitu. Mulai dari kecil sebetulnya kan sampai nanti tua gitu. Kan kalau kita juga ada belajar sampai ke negeri Cina misalnya gitu, itu kan berarti maksudnya belajar terus, jangan bosan untuk belajar hal-hal baru sih, seperti itu.
Maksudnya belajar itu untuk mengatur motorik mereka gitu, Dok? Bukan, ini membentuk sinaps-sinaps baru tadi yang saya bilang. Jadi di otak tuh ada ini baru, ada apa kayak sinaps tuh apa? Hubungan. Membentuk hubungan ini baru. Ada jadi terhubung koneksi-koneksinya lah gitu. Ya, membentuk koneksi baru di otak. Jadi itu yang bisa membantu kita untuk mencegah kepikunan. Karena apa ya? Kalau kita nggak belajar hal baru, maka itu kan nggak terbentuk, Kak. Si koneksi-koneksi tadi itu nggak terbentuk. Jadi dengan adanya bentukan baru. Dengan belajar hal baru, kemudian olahraga juga yang saya baca itu bisa menstimulasi otak untuk membentuk sel-sel baru, termasuk untuk koneksi-koneksi itu. Jadi penurunan kondisi dari si otak itu bisa dihambat gitu. Dan kalau saya boleh share juga nih, Dr. Irma, tadi pagi saya baca juga ternyata intermittent fasting kalau bahasa awam kita adalah puasa minimal 2 kali per minggu itu bisa juga untuk membantu mencegah, mungkin memperlambat juga Alzheimer atau demensia ini. Mungkin yang orang Muslim mulai bisa menerapkan puasa Senin Kamis gitu ya. Terima kasih Bapak ini. Kalau bisa ya. Seperti ya betul Pak Boya. Bisa selain exercise, intermittent fasting, terus tadi ya belajar hal baru, kemudian pola hidup itu juga sangat-sangat berpengaruh untuk mencegah. Tapi kita nggak bisa imun ya, nggak bisa bahwa kok kita udah nge-weight tetap aja gitu. Ya itu tadi, karena memang kita nggak bisa imun sampai saat ini belum ada. Misalnya apa kayak vaksinasi untuk mencegah itu nggak ada, belum ada gitu. Jadi even kita udah berusaha, ya namanya juga usaha ikhtiar ya. Tapi balik lagi nanti ujung-ujungnya ya kalau memang qadarullah harus seperti itu ya memang seperti itu gitu. Jadi kita berusaha untuk mencegah iya harus, tapi bukan berarti kita imun sama penyakit demensia. Tapi mungkin jika kita menerapkan sejak muda, mungkin kita memang tidak imun, tapi dengan melakukan lifestyle yang sehat, makan yang sehat juga, olahraga dan lain-lain, mungkin nanti kalaupun misalkan kita terkena demensia, levelnya mungkin tidak akan separah yang tidak melakukan hal-hal yang sehat gitu. Bisa nggak terjadi hal seperti itu, Dokter Irma? Ada nggak penelitian seperti itu? Enggak Pak, karena demensia itu kan jalan terus Pak Boya. Jadi perburukannya itu jalan terus. Kita nggak bisa kita hanya bisa memperlambat perburukan, tapi sebenarnya perburukannya jalan, jalan terus Pak Boya. Jadi waktu kena itu ya pada saat kita pasien didiagnosa sebagai demensia, ya itu akan terus turun gitu. Oke, nah Mbak Cici, apakah sudah pertanyaannya? Sudah, puas banget, makasih Pak Bayu. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Cici. Terima kasih Kak. Dokter Irma, kira-kira masih bisa diperpanjang waktunya karena tadinya kita rencana hanya 1 jam, ternyata udah lewat 1 jam ini gimana? Karena saya sebetulnya masih ada pertanyaan. Nah, tadi kan Dokter Irma menjelaskan terkait demensia sendiri ada fase-fasenya atau stage-stage-nya ya. Stage awal yang mungkin mild, kemudian moderate, dan juga terminal atau di fase akhir. Nah, ada nggak sih seperti tabel gitu, terutama untuk caregiver yang ada di rumah. Misalkan untuk stage mild, gejala-gejalanya seperti apa, kemudian penanganan seperti apa, kemudian untuk moderate juga gejalanya seperti apa, penanganan untuk pasiennya seperti apa, dan hingga fase terminal. Dan mungkin jika ada tabel seperti itu akan mempermudah juga untuk caregiver di rumah saat menangani pasien-pasien yang mungkin keluarganya juga gitu. Ya, baik. Ya Pak Boya, ada tabel yang mungkin nanti kita bisa share ya di sini terkait dengan tingkat keparahan demensia. Jadi kalau dia masih mild itu biasanya memori problemnya ada tapi masih slight, jadi nggak terlalu nggak terlalu parah, masih belum terlalu parah memori problemnya. Jadi kita bisa membantu misalnya dengan kalender atau jam yang besar. Jadi di rumah itu kalau bisa ada kalender yang bertuliskan misalnya ini hari Minggu tanggal sekian gitu. Terus jam juga jamnya tuh kelihatan, jamnya besar gitu. Jadi itu membantu untuk mengingat bahwa sekarang itu sudah hari Minggu misalnya atau hari Selasa tanggal 14 September 2021, sehingga
boleh aja kita misalnya nanti gini, sekarang kok aku lupa ya tanggal berapa nih sekarang Pak, gitu. Nah, itu bisa ngebantu. Itu yang pertama. Jadi pakai petunjuk seperti itu, petunjuk tanggalan atau misalnya jam ya. Kemudian foto-foto juga bisa. Jadi foto keluarga, anggota keluarga misalnya. Kalau yang memang ada yang juga nggak suka foto ya sebetulnya. Itu atau barang-barang yang dia memang suka, yang beliau sering pakai sehari-hari itu didekatkan ke beliau. Itu untuk yang mild. Kemudian kalau untuk yang moderate itu biasanya lebih ke lebih berat lagi. Jadi lupanya sudah lebih parah, terutama misalnya untuk menentukan atau memutuskan sesuatu itu bisa salah gitu. Jadi judging istilahnya. Judging itu apa ya? Memutuskan ya, Pak Boya ya. Judging atau membuat keputusan. Membuat keputusan. Nah, kemudian juga misalnya dia sudah mulai sedikit menarik diri. Jadi nggak mau, misalnya ngaji jadi nggak mau. Kalau ada kumpul-kumpul keluarga, narik diri nggak mau gitu ya. Karena ngerasa dia nggak bisa ngikutin pembicaraan seperti itu. Nah, itu caranya adalah dengan yang tadi yang saya bilang. Jadi tetap dilibatkan orang tuanya itu, si penderitanya itu dalam aktivitas sehari-hari. Jadi walaupun beliaunya menarik diri, tapi kitanya yang nyamper. Jadi kita yang nyamperin beliau gitu. Jadi jangan ya udahlah kalau nggak mau saya mau di kamar aja gitu. Ya udah silakan aja di kamar aja. Jangan. Jadi kita yang ikut ke kamarnya misalnya. Jadi dan kalau bisa itu yang memori lamanya yang diingetin dulu gitu. Jadi waktu kita membuka pembicaraan, dibukalah pembicaraan itu dengan memori yang dulu. Jadi misalnya zaman perang gitu ya. Biasanya itu malah ingat yang recent memory justru yang lupa kan. Jadi kita bisa tarik dari memori-memori yang lama. Kemudian disetelkan misalnya apa lagu-lagu yang beliau juga suka gitu ya. Itu bisa membantu. Itu untuk yang mild. Kalau sudah severe itu seperti yang tadi, jadi sudah tidak bisa mengenali siapapun, kemudian nggak bisa dikasih perintah, mengamuk bahkan ya, kemudian ya maaf mungkin buang air di mana-mana gitu. Nah itu ya kita berarti istilahnya memfasilitasi, mengakomodasi ketidakbisaan itu dengan cara apa ya, misalnya pakai pampers, kemudian kalau mandi harus dimandikan, dan tadi saya bilang one on one. Jadi misalnya tadi saya pegang sendok, ayah pegang sendok, saya masukin ke mulut, ayah masukin ke mulut juga. Itu yang bisa kita lakukan Pak dari masing-masing stepnya. Oke. Terima kasih banyak Dokter Irma. Benar-benar saya dan mungkin kita semua termasuk terutama yang orang-orang awam ya belajar banyak hal sekali dari obrolan kita kali ini. Nah, ini masih ada satu pertanyaan ternyata Dokter Irma dari Mbak Iin lagi. Beliau nulis di kolom chat bahwa ada hasil seminar yang bilang bahwa demensia Alzheimer ini bisa juga karena pasien kurang bersyukur saat usia dini mungkin ini ya. Sehingga ada keinginan yang tidak tercapai. Itu betul nggak? Ya, jadi gini Mbak Yun, mungkin ini karena kaitannya sebetulnya karena depresi ya. Jadi kalau dia ya biasanya karena kita nggak kurang bersyukur, kita jadi depresi kan karena kita kecewa ya. Kecewa, kenapa sih kok nggak bisa, kenapa ini gagal gitu ya. Nah itu depresi yang terus-menerus itu memang bisa menjadi salah satu faktor risiko juga untuk demensia. Tapi bukan berarti orang depresi pasti demensia, enggak. Tapi bisa menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan demensia. Nah, kaitannya dengan itu, ini ada juga namanya, kalau kita kenal trio kwek-kwek, ini juga trio 3D gitu ya, bilangnya 3D. Jadi ada depression, delirium, dan demensia. Ini juga kita harus bedakan dalam setiap pasien atau penderita. Jadi bisa jadi pasien itu hanya depresi, bukan demensia, tapi gejalanya sama. Gejalanya sama tuh dalam arti apa? Dia nggak mau ngapa-ngapain. Bukan dia nggak bisa, tapi karena dia nggak mau gitu ya. Kalau depresi kan dia lebih menarik diri gitu ya. Jadi kalau depresi itu bisa diatasi sebetulnya. Kita cari sumbernya apa. Kalau demensia kan nggak bisa diapa-apain. Ya sudah gitu, minum obat untuk memperlambat. Kemudian satu lagi adalah delirium. Kalau delirium ini sebetulnya suatu kondisi bisa dibilang kesadaran berkabut gitu. Jadi kayak orang di rumah sakit antara yang ngantuk-ngantuk gitu ya. Jadi dibangun, terus tapi tidur lagi.
itu delir tuh kayak gitu. Nah itu juga kan kalau pada orang delir juga nggak mau ngapa-ngapain ya susah gitu, disuruh makan nggak mau, disuruh ini nggak mau, pipis di situ gitu. Itu juga harus kita cari penyebabnya apa gitu. Jadi belum tentu juga misalnya tiba-tiba si ayah atau ibu atau siapapun lah ya penderita itu tiba-tiba misalnya nggak mau makan gitu ya, padahal ada makanan di depannya gitu. Demensia nih, nggak juga gitu. Jadi harus dicari lagi. Makanya yang saya bilang tadi perlu bantuan tenaga ahli yang lebih kompeten, misalnya ke dokter, untuk memastikan bahwa ini sebetulnya sudah masuk ke demensia atau masih depresi sih. Barangkali itu TI. Iya, terima kasih. Jadi memang benar-benar harus diagnostisnya itu tetap dari butuh bantuan dokter ya. Jadi kan kadang-kadang orang-orang terdekat suka bilang, oh itu mah pikun biasa. Tapi kita harus nyatakan ini bukan pikun seperti biasa. Kadang-kadang kalau saya itu seperti kata dokter, saya sekeluarga itu harus menyiapkan mental. Karena maaf, kadang-kadang itu, ayah saya itu seperti orang karena saraf ya, kayak orang gila gitu dok. Nah, ya, kami itu, dalam 1 tahun terakhir ini kayak, ya Allah kasihan gitu. Jadi ngelihat ayah saya bukan seperti ayah saya, jadi yang benar-benar kayak ngomong sendiri lah, seperti apalah gitu. Jadi ya itu caregiver tuh kami tuh terus ya belajar terus gitu, makanya kok bisa kayak gini seperti ini. Terus kemudian kebetulan kayak adik saya yang dokter itu, adik ipar dokter selalu ngingetin ini itu penyakit yang tidak bisa sembuh, kita yang harus siap Kak, kita yang harus siap diri. Kemudian nanti jangan, saya selalu kayak gini, adik saya suka bilang nanti kalau misalnya ada orang yang bilang terutama cucu-cucunya ya, nanti kakak nanti kalau misalnya ada yang bilang kakek orang gila atau apa kayak gitu, kayak orang gila, udah biarin aja ya, tarik bapak ke dalam. Itu yang kadang-kadang yang kita caregiver, ya Allah iya ya, ayah saya sampai tahap seperti itu gitu. Jadi mungkin ya kami yang harus siap seperti itu sih. Cuman saat mungkin kurang diagnosis dari tadi ya Kak, karena ada yang depresi, delirium, demensia itu berbeda-beda ya sih dok. Iya dok. Terima kasih jawabannya. Terima kasih. Satu lagi barangkali kalau ini sesama caregiver ya, kadang biasanya memang caregiver tuh justru lebih pintar dari dokter karena beliau-beliau itu yang berhadapan langsung sama pasien sehari-hari, sehingga tips and trick itu seringkali malah dapat dari caregiver yang lain. Sehingga kalau misalnya ada waktu atau punya keluangan waktu, bisa gabung ke ALZI. ALZI itu Alzheimer Indonesia. Itu kalau saya di Bogor ada cabangnya. Nah itu kita bisa sharing di FGD ya, Focus Group Discussion antar caregiver. Jadi justru saya juga menimba ilmunya dari sana gitu, dari cerita-cerita caregiver itu gitu. Yang saya juga amazed gitu ya, oh ternyata bisa ya gitu. Bukan untuk menyembuhkan ya Teh, tapi untuk sharing bahwa kalau misalnya pasiennya begini, dihadapinya caranya seperti ini. Iya, bahkan saya selalu note sih dok, jadi kayak misalnya setiap kayak 1 minggu 2 minggu ini benar-benar bapak itu nggak bisa apa, saya selalu bikin catatan gitu. Kadang-kadang ini jadi karena saya punya kakak yang di luar gitu yang nggak pernah bisa lihat, jadi kakak saya suka bilang bapak lagi ngapain, bapak ngapain. Kemudian saya punya catatan track recordnya, kok emang tahapan orang demensia ini kayak gini tuh, jadi tahapannya tuh berbeda banget dari awal banget kita ngalamin kurang lebih 2,5 tahun ini sampai yang sekarang, masya Allah gitu, sampai dimana satu hari itu kita kebingungan, bapak pergi itu Bogor sini sampai ke arah puncak tuh sendiri dari mana gitu. Nah itu kadang-kadang walah seperti itu. Jadi ya proses yang butuh waktu sangat gitu ya dok untuk menangani orang seperti ini. Betul. Saya juga pernah, saya punya Pak Ade yang demensia juga, itu beliau tinggal di Jakarta dan hari itu kita semua bingung. Saya ditelepon sama sepupu saya waktu itu, ini Dr. Endi juga ada ya kan? Sepupu saya ada nih di sini kalau nggak salah tadi Dr. Endi, Mas Endi ada di sini ya. Mas waktu itu Pak Ade kan sempat ini ya Mas hilang dari radar kita gitu. Ya nggak taunya tuh udah nyampe. Seingat saya waktu itu kalau nggak salah beliau tuh ke Malang, udah sampai di Malang gitu. Jadi ketemunya tuh justru di sana. Jadi Pak Ade tuh ke sana karena ada cucunya di sana gitu. Waktu itu saya juga sempat ditelepon waktu sama Mas Endi nih, ini Pak Ade belum pulang gitu. Mas Endi masih ada ya di sini. Kalau masih ada mungkin boleh sharing Mas. Ada nggak ya? Sepupu saya tadi saya lihat ada Dr. Endi Muhammad Astiwara. Dr. Endi mau share? Silakan. Enggak, saya dengar aja. Ya, saya menyimak aja, bukan ahlinya saya. Ya.
Ya, jadi memang seperti itu. Jadi memang salah satu yang bisa kita lakukan itu kita bukan nyimpen ya. Jadi orang dengan demensia itu dipasang kayak pemeng, pein tanda kayak kalung yang ada nama dan alamatnya sama nomor telepon, itu salah satu. Jadi kayak tentara Amerika kan kalau meninggal yang dibawa pulang itu si ininya kan, si kalungnya itu kan. Pemeng pasti namanya ya, pemeng ya. Tapi iya apa ya dok, mereka itu ya maksudnya saya karena pinter dok, jadi apa sih namanya sudah dipasangin seperti itu dibuang. Bahkan kita pengen masang seperti apa ya namanya, kita pengen kayak radar kadang-kadang. Iya, gelang juga dibuang. Jadi susah dok, gelang yang kayak gini kita misalnya, lah ini, terus bahkan waktu pas dulu sempat kabur waktu pas, ya akhirnya ya sekarang pada kondisi sekarang mah, ya udah di rumah aja. Kalau pas dulu kami kebingungan banget, karena sering kaburnya itu. Oke. Makasih Kak In sharingnya. Terima kasih banyak Mbak Iin. Oh, satu lagi. Pak Boya, ini satu lagi terus. Silakan. Ada waktunya sampai pukul berapa nih, Dokter Irma? 17.30, Pak. Oke, siap. 5 menit lagi. Ya. Jadi, ya ini untuk kita semua barangkali awareness. Jadi, apa sih sebetulnya lupa yang normal dengan lupa demensia gitu. Jadi, demensia itu kan sebetulnya lupa yang nggak normal, dan itu harusnya nggak boleh ada pada orang tua. Jadi, proses penuaan itu harusnya berjalan tanpa ada demensia. Itu yang bagus, itu seperti itu. Nah, jadi lupanya orang normal sama lupanya demensia itu apa? Kalau lupanya orang normal itu dia masih bisa diingat dengan dipancing-pancing, itu masih ingat. Tapi kalau demensia tuh seringkali udah nggak bisa, dan demensia sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang aktivitas sehari-hari itu seperti tadi ya, makan, minum, berkemih, buang air besar, bebersih, pakai baju gitu ya, grooming, itu sudah terganggu. Tapi kalau orang yang lupa normal itu enggak, itu hal-hal itu enggak terganggu gitu. Hanya saja harus hati-hati, gejala awal dari demensia itu lupa. Jadi lupanya, tapi kekerapan yang tadi saya bilang, intensitasnya yang harus diperhatikan ya. Barangkali itu Pak Boya. Makasih. Dokter Irma, saya ingin bertanya tadi terkait dengan lupa yang bisa dipancing-pancing. Maksudnya dipancing-pancing seperti apa ya? Ya, jadi misalnya gini, kita kasih clue Pak Boya. Kalau dikasih clue masih bisa nginget, itu berarti lupanya masih dalam taraf aman, belum masuk ke demensia. Dan yang penting lagi adalah tadi sebetulnya aktivitas sehari-hari. Jadi kalau sudah lupa dan sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, itu berarti sudah masuk ke demensia. Itu Pak. Mungkin satu hal lagi yang saya baca juga tadi pagi, ternyata demensia juga bisa dikurangi perburukannya dengan cara tidur yang cukup ya, karena ternyata jika tidur tidak cukup bisa mempercepat kondisinya makin buruk gitu. Bisa mungkin diperjelas oleh Dokter Irma? Ya baik Pak, ini sebetulnya tergantung tergantung gaya dulunya seperti apa. Jadi seperti misalnya kayak Ustadz atau Kiai, itu kan rata-rata mungkin Nabi juga tidurnya sedikit ya Pak Boya. Jadi sebetulnya tidak exactly bilang bahwa kalau kurang tidur nanti demensia, enggak. Tidur yang normal memang sekitar 6-8 untuk orang dewasa Pak. Tapi kalau memang sudah terbiasa tidur seperti misalnya yang ya para ahli sunnah gitu ya, para kiai itu biasanya tidurnya hanya sekitar, yang saya tahu waktu ikut ceramah beliau itu sekitar 4 jam sehari, dan itu sudah cukup buat beliau. Dan banyak juga ustadz yang umurnya panjang gitu. Jadi sebetulnya tidak mutlak bahwa kalau kurang tidur jadi demensia. Itu sih Pak. Terima kasih banyak, ini menarik sekali karena saya juga baru saja baca artikel terkait tidur dalam Islam. Nah sayangnya penelitian tentang kurangnya tidur dengan penyakit-penyakit neurodegeneratif ini belum pernah dilakukan oleh orang-orang Islam yang suka bangun untuk tahajud dan lain-lain. Mungkin di lain kesempatan di Unpad Dokter Irma melakukan penelitian ini, bakal seru sekali penelitiannya. Dan sekali lagi karena Dokter Irma juga ada kegiatan lain, kita tadinya yang awalnya hanya pengennya ngobrolnya cuma 1 jam, ternyata
panjang sekali, bisa 1,5 jam. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak, terutama untuk narasumber kita yang sangat keren, Dr. Irma Ruslana Devi. Dan nanti buat rekan-rekan yang tadi tidak ikut dari awal, insya Allah nanti video ini karena di-record bisa dilihat lagi di YouTube channel saya pribadi, yaitu BN Hanover. Silahkan di-subscribe, like, dan komen juga. Ya, sekian dari kita berdua untuk kali ini. Nanti mungkin ada rekan-rekan dokter yang lain yang ingin share juga di channel ini. Silahkan, saya akan dengan senang hati karena kita ingin juga memberikan manfaat langsung ke masyarakat. Jadi ilmu-ilmu ini tidak hanya dimengerti oleh orang-orang di bidangnya saja, di level rumah sakit, akademik, dan lain-lain. Akan sangat baik jika semua orang awam juga bisa mengerti dan sampai tahap practical in daily life. Sekian dari saya, terima kasih banyak untuk Dr. Irma dan rekan-rekan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak Boya. Pak, ini ada dari Bu Ingrat. Ini Bu Ingrat, terima kasih sudah hadir. Saya juga ada guru saya di sini, Dr. Winnie, Dr. Nuri, Dr. Ya, Bu Ingrat, terima kasih sudah hadir. Ini Bu Ingrat memberikan informasi, Pak. Jadi terkait dengan ALZI tadi yang sudah saya sampaikan ke TIIN, itu sudah ada websitenya juga, alzi.or.id, bisa dicari ke sana, dan itu ini sudah akan ada caregiver meeting ya, Ibu ya, kalau nggak salah Bu Ingrat. Ya, khusus untuk ini keluarga dengan demensia, dengan ODD, ALZI sering mengadakan caregiver meeting ya. Untuk informasinya di chapter Bandung kami kurang paham, mungkin bisa akses di Instagramnya, Dok. Ya, mereka ada beberapa chapter ya. Ya. Jadi itu tadi sangat membantu TIIN kalau bisa sharing, karena ilmunya kadang-kadang ilmu praktikal itu kita dapatnya justru di lapangan. Kalau di teori jarang gitu ya, sedikit. Jadi saya juga dapatnya justru dari teman-teman caregiver gitu. Gini aja Dok, gini, oh iya ya benar juga. Jadi saya sendiri belajar dari caregiver, dari ilmu. Ya kita kan belajar dari mana aja ya. Jadi caregiver itu saya dapat pelajaran dari sana. Pasien juga saya belajar dari pasien gitu. Jadi dari manapun kita bisa menimba ilmu. Lebih kurangnya saya minta maaf buat semuanya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya admit ya. Iya. Terima kasih banyak Dr. Irma, Kak Boya, ya mangga semuanya. Terima kasih Kak Boya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Boya, Bu Dokter. Izin live ya Pak. Iya, mangga izin live.